Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara dengan NPM 24025123010 dari jurusan Bisnis Digital Universitas Garut. Di sini aku akan membagikan hasil analisis kelompok 5 dalam mata kuliah Statistika Bisnis yang diampu oleh Ibu Anissa. Nah, judul analisis kelompok kami adalah pengaruh motivasi belajar dan dukungan teman terhadap prestasi akademik mahasiswa. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode SEM atau Structural Equation Modeling yang dijalankan menggunakan aplikasi Smart PLS. Yuk langsung saja kita bahas hasil analisisnya. Kita langsung masuk ke proses pembuatan analisis data di Smart PLS. Yang pertama yaitu membuat project. Pertama, buka aplikasi Smart PLS, lalu buat proyek baru dengan mengklik New Project. Setelah itu beri nama proyek sesuai kebutuhan. Yang kedua, kita mengimport data dalam format CSV. Setelah disiapkan, lalu klik OK untuk memasukkan data ke dalam proyek. Nah, yang ketiga, menambahkan variabel X dan Y. Setelah data berhasil diimpor, masukkan variabel ke dalam diagram. Tambahkan variabel X1 sampai X4 sebagai variabel independen dan Y1 sampai Y4 sebagai variabel dependen dengan cara menariknya ke area kerja. Selanjutnya, hubungkan variabel dengan fact. Klik variabel X lalu tarik garis ke variabel Y. Jika garis berubah menjadi warna biru, berarti koneksi berhasil. Nah, agar lebih jelas, ubah nama variabel sesuai kebutuhan. Klik pada variabel lalu edit namanya. Nah, setelah model siap, kita klik calculate untuk menjalankan analisis. Setelah itu, kita mengklik PLS algorithm, lalu klik start. Setelah itu kita akan dapat melihat berbagai indikator seperti outer loading, R-square, F-square, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita lihat hasil outer loadingnya. Outer loading menunjukkan seberapa kuat hubungan indikator dengan variabelnya. Nilai yang direkomendasikan di atas 0,7, tetapi jika nilainya di antara 0,5 sampai 0,7 masih bisa dipertimbangkan. Dalam model ini, sebagian besar indikator memiliki nilai di atas 0,7, seperti X2 dengan nilai 0,982 dan Y2 dengan nilai 0,982 yang menunjukkan kontribusi tinggi terhadap variabelnya. Sedangkan X4 dengan nilai 0,743 dan Y4 dengan nilai 0,43 lebih rendah. Tetapi tetap dapat digunakan. Jika ada indikator yang nilainya lebih kecil dari 0,7, kita bisa mempertimbangkan apakah tetap digunakan atau perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya kita lihat nilai R-square-nya. R-square yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Di sini nilai R-square-nya sama dengan 1,000. Yang berarti model ini sangat kuat. Namun, nilai yang terlalu tinggi bisa mengindikasikan overfitting yang mungkin terjadi karena jumlah responden sedikit atau model terlalu sederhana. Oleh karena itu, untuk hasil yang lebih realistis, bisa ditambahkan variabel lain seperti pengaruh keluarga atau lingkungan belajar. Berikutnya kita lihat F-square yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, nilai F-square-nya sama dengan 0,450 yang menunjukkan efek besar dari dukungan teman terhadap motivasi belajar. Menurut panduan Cochen pada tahun 1988, jika nilai F-square lebih besar daripada 0,35, berarti pengaruhnya kuat. Ini menunjukkan bahwa dukungan sosial seperti perhatian dan bantuan dari teman memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, kita cek APE untuk melihat apakah indikator benar-benar bisa menjelaskan variabelnya.
Di sini nilai APE sama dengan 0,853 yang jauh di atas batasnya itu 0,5. Artinya indikator sudah cukup baik dalam menjelaskan variabelnya. Setelah itu kita cek diskriminan validity untuk memastikan bahwa variabel-variabel dalam model ini memang berbeda satu sama lain. Berdasarkan kriteria Vollnerecker, nilai akar APE untuk dukungan teman yaitu sebesar 0,924 dan motivasi belajar sebesar 1,00 lebih besar dari kolerasi antar variabel sehingga validitas diskriminannya terpenuhi. Selain itu, nilai HTMT-nya sama dengan 0,924, masih di bawah ambang batas yaitu 0,95 yang menandakan bahwa variabel dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya, kita lihat nilai chi-square-nya sama dengan 0,846 yang jauh di atas batas yaitu 0,35. Ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat kuat dan dapat digunakan untuk memahami hubungan antar dukungan teman dan motivasi belajar. Terakhir, kita lakukan bootstrapping untuk melihat apakah hubungan dalam model ini signifikan secara statistik. Hasilnya, sebagian besar indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,7. Nilai T statistik tinggi dan P value sama dengan 0,000. Ini berarti hubungan antar variabel dalam model ini signifikan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, model yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik. Sebagian besar indikator telah memenuhi standar yang direkomendasikan, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Namun, evaluasi terhadap beberapa indikator dengan nilai rendah tetap perlu dilakukan, serta mempertimbangkan variabel tambahan guna meningkatkan ketepatan model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Terima kasih atas segala rasa, pahit manis telah kita lewati bersama. Waktu berlalu tak bisa kembali, namun ilmu ini tetap abadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.